Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, gimana kabarnya? Semoga Allah senantiasa memberi keberkahan kepada kita semua ya. Kali ini ketemu lagi dengan saya di video pembelajaran PAI dalam bab Syaja'ah. Pernah gak sih kamu naik kendaraan umum kayak Transjakarta atau KRL, terus kamu lihat ada lansia atau ibu-ibu bawa anak? Mereka kebingungan mencari tempat duduk. Tempat duduknya penuh, tapi yang duduk adalah mbak-mbak atau mas-mas sehat yang bukannya bangun justru pura-pura tidur. Pernah? Nah, kalau gitu biasanya kamu ngapain? Mungkin kalau kamu duduk, kamu bakal bangun dan kasih kursi kamu ke lansia atau ke ibu-ibu tadi yang bawa anak. Oke, gampang. Lah, kalau kamu berdiri, apakah kamu akan diam saja, berpikir bahwa toh kamu juga diri kok? Atau pura-pura gak tahu? Atau lirik kanan kiri, tunggu orang baik kasih kursi? Atau gimana? Nah, harusnya peraturan kan jelas ya. Perihal kursi itu diprioritaskan untuk siapa, tapi yang duduk siapa? Oke, mungkin si mbak-mbak atau mas-mas yang sehat itu gak duduk di kursi prioritas yang beda warna. Tapi apakah pantas kalau ada yang lebih butuh tapi dia gak bangun? Ya sadar sendirilah mas, mbak. Ya kalau sadar, kalau enggak, kamu gimana? Diam aja. Nah, mungkin udah ada dari kalian yang bisa jawab, wah ya banguninlah mbak-mbaknya atau mas-masnya, soalnya ada yang lebih butuh buat kursinya dan yang senada. Tapi saya yakin nih, pasti ada juga di antara kalian yang masih takut-takut buat menyuarakan itu. Padahal itu adalah hal yang benar. Bisa jadi sungkan, malu, gak kenal, atau bahkan takut ribut dan malah jadi permusuhan. Hal itu wajar banget, karena lebih mudah bagi kita buat menjalankan kebenaran bagi diri kita sendiri dibanding menyatakannya, sekalipun itu memang benar. Padahal kenapa takut ya? Ya takut aja, meskipun benar, tapi siapa sih yang mau dinyinyirin, dikatain sok pahlawan dan sebagainya. Gak ada. Apalagi kalau di sosmed, kalau ada postingan terus menuai pro dan kontra. Terus ketika kita merasa jawaban kita benar, ada aja tuh umpatan-umpatan yang bilang kita so suci lah, apalah. Malah kayaknya kita kan menyuarakan kebenaran, tapi kok berbalik bikin kita mental breakdown gak sih? Nah, itulah tantangannya menyuarakan dan menegakkan kebenaran teman-teman. Itulah konsekuensi yang mungkin banget kalian dapatkan kalau menggaungkan kebenaran dengan lantang. Karena kebanyakan orang sekarang sudah terlalu individualis, egois, materialistis, dan menuruti hawa nafsunya saja. Sehingga sesuatu yang seharusnya benar malah menjadi hal yang asing, hanya gara-gara itu tidak sesuai dengan keinginan mereka. Nah, disinilah kita akan bahas syaja'ah. Semoga di akhir pembahasan ini kamu bisa lebih berani menyuarakan dan membela kebenaran ya. Simak videonya sampai akhir, semoga bermanfaat. Ada yang tahu apa itu syaja'ah? Syaja'ah berasal dari bahasa Arab syaju'a yasju'u syaja'atan, yang artinya berani, keberanian, atau keperwiraan. Sedangkan menurut istilah, syaja'ah ialah kekuatan hati dalam menghadapi keputusan, tenang, sabar, dan menguasai diri. Simpelnya, syaja'ah merupakan sikap kuat hati dalam menghadapi, menerima, dan mengerjakan sesuatu tanpa takut dan gentar. Apa yang dihadapi? Apa saja, bisa bahaya, kesulitan, atau musibah. Apa yang diterima? Bisa apa saja juga, misalnya kesalahan diri sendiri. Dan apa yang dikerjakan? Yang dikerjakan ialah sebuah kebenaran. Maka
dapat diambil pengertian bahwa syaja'ah di sini ialah sikap berani membela kebenaran, berani mengerjakan yang benar, menyatakan dan teguh mempertahankan kebenaran tanpa takut dimusuhi dan dicaci maki. Paham ya? Lanjut. Selanjutnya, apa sih dasar kita harus bersikap syaja'ah? Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Quran surah Al-Maidah ayat 8 yang artinya sebagai berikut. Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu menjadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah, menjadi saksi dengan adil, dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk tidak berlaku adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Tuh, sudah diatur bahwasannya jika kita adalah orang-orang yang beriman, maka harus hukumnya menegakkan kebenaran. Misal, teman kamu melakukan bullying di sekolah, kemudian kamu tahu kasus itu, bahkan kenal dekat dengan si pelaku pembulian, tapi orang yang dibully temanmu itu adalah orang yang tidak kamu sukai di kelas. Bagaimana dong? Apakah kamu ikut membuli? Apakah kamu diam saja sambil mengumpat, diam-diam merasa senang karena orang yang kamu benci kena masalah? Atau pura-pura tidak tahu sambil bergumam dalam hati bahwa bukan urusanku? Atau bagaimana? Nah, kalau kamu syaja'ah, kamu mestinya melaporkan hal tersebut kepada guru. Tak peduli jika si pelaku adalah sahib terbaikmu atau si korban adalah orang yang menyebalkan bagimu, kamu tetaplah harus menyuarakan itu. Kamu harus berlaku adil, bahwa tidak seharusnya kekerasan dibiarkan. Tidak seharusnya pembulian dibebaskan. Maka syaja'ahlah, jangan takut, karena tandanya kamu itu orang yang bertakwa, dan Allah tidak akan diam saja terhadap hambanya yang bertakwa. Itulah syaja'ah, ketika kamu melihat kebatilan atau melihat kebenaran tertutupi kabut-kabut kejahatan, maka kamu harus berani menegakkan. Tak peduli jika kebenaran itu serasa empedu, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda dalam salah satu hadisnya yang berbunyi, "Qulil haqqo wa in kana murran," yang artinya katakan kebenaran sekalipun itu pahit. Gitu. Itulah mengapa syaja'ah demikian mesra hubungannya dengan kejujuran. Kejujuran itu pahit dikatakan, namun kalau kamu menyatakan suatu kejujuran tanpa dikurangi atau ditambahi demi sebuah keadilan, maka kamu telah membela kebenaran. Percaya deh, hati rasanya lega, plong, lowong, dibanding kamu diam aja, bersikap pengecut, dan akhirnya ngerasa gelisah. Bersyaja'ahlah, karena artinya kamu masih menginginkan kebenaran eksis di dunia ini. Kamu bukanlah golongan orang-orang tak peduli yang sembunyi di balik kalimat urusanku, urusanku, urusanmu, urusanmu. Ya oke, urusanmu, urusanmu, urusanku, urusanku. Tapi kalau yang dilakukan salah, apakah didiamkan saja? Tidak boleh. Kejahatan tidak boleh didiamkan. Karena ketika suara kebenaran semakin sedikit, maka yang akan terjadi adalah merajalelanya kerusakan, ketimpangan, dan kehancuran. Hal ini tertera jelas dalam firman Allah Subhanahu wa taala Quran surah Al-Imran yang artinya, "Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Merekalah orang-orang yang beruntung." Ya, begitu ya teman-teman. Bayangkan, kalau misal di Transjakarta ada ibu hamil gak kebagian buat duduk di bangku,
Ada mbak-mbak yang sehat gak mau bangun, terus gak kamu tegur. Bisa bahaya. Bisa-bisa ada nyawa yang meninggal karena ketidakpedulian kita. Padahal kan bisa kita cegah. Padahal kalau kebenaran ditegakkan, semua akan berjalan lurus sebagaimana mestinya. Kebayangkan apa yang terjadi kalau kebenaran gak dibela? Apa yang terjadi kalau bullying dan kekerasan dianggap wajar-wajar saja karena si kebenaran terkunci rapat? Sebab mindset urusanmu, urusanku. Berapa nyawa yang bisa melayang? Berapa rusak dunia menjelang? Kebayang? Maka dari itu, teman-temanku sekalian, adik-adikku yang saya cintai sebab tali persaudaraan seiman, ayo kita syaja'ah, ayo kita bela kebenaran. Karena setiap muslim adalah pendakwah. Hitung-hitung amal, siapa tahu kan amal kebaikan tersebut bisa membawa kita ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau yang di dunia. Siapa tahu keberanian kecil kita dalam menyatakan kebenaran justru menginspirasi orang-orang melakukan kebaikan juga. Alhamdulillah jadi amal jariah. Sudah begitu, jika kita sudah terbiasa berani menyatakan kebenaran, maka otomatis hati kita jadi mantap. Akhirnya, kita jadi semakin percaya diri deh untuk melangkah maju. Selain itu, kalaupun ketika berbuat baik responnya tidak seperti yang kita harapkan, kalau udah biasa, maka kita akan menjadi tangguh. Kita tidak goyah, kuat, dan istiqomah di jalan kebenaran. Kejahatan di masyarakat juga bisa berkurang, sehingga lingkungan terasa aman. Banyak banget manfaat syaja'ah baik untuk kita maupun lingkungan dan sekitar kita kan? Yuk, pelan-pelan kita terapkan perilaku syaja'ah dalam kehidupan sehari-hari. Semoga Allah jadi ridho kepada kita dan kita bisa menjadi muslim yang lebih baik lagi. Amin. Ya, sekian pembahasan syaja'ah di video pembelajaran kali ini. Saya mohon maaf bila masih terdapat banyak kesalahan dan kekurangan, karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dari saya Khairun Niswa pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.